Oke, selamat siang semuanya. Kita bertemu kembali di pembelajaran agama Katolik untuk pembelajaran online hari ini. Siang ini kita akan sama-sama membahas tentang materi yang sempat kita bahas minggu kemarin, yang belum selesai. Kita akan sambung lagi, tapi sebelumnya Miss mau cek kelengkapan dulu. Kita ada berenam, sekarang udah ada 7, berarti semuanya sudah hadir. Baik itu Audrey, Gisela, Priscil, Amanda, Hugo, dan Natasha. Hari ini semuanya sehat semua? Atau ada yang merasa sudah, Miss, aku lagi sakit sebenarnya, lagi flu. Atau baik-baik aja? Bagaimana kabar kalian? Baik, Miss. Oke, Audrey baik. Berarti yang baik cuma Audrey doang ya? Yang lainnya ada something? Baik, Miss. Baik, Miss. Baik. Berarti semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, tema kita hari ini tentunya punya tujuan yang berkaitan dengan kehidupan kita nanti. Karena sebagian hampir besar, seluruh besar kelas 12 ini, tema-tema dalam pembelajaran itu adalah nilai-nilai kehidupan yang akan kita jalani dalam masyarakat. Bahkan bisa dibilang, ini persiapan kita untuk menuju masa depan. Di yang kemarin pun kita udah bahas tentang panggilan hidup, dan sekarang kita mau bahas tentang nilai-nilai dari masyarakat itu sendiri. Apa sih yang berlaku, gitu kan istilahnya. Nah, sebelum itu, mari kita buka pertemuan hari ini dengan doa. Miss minta satu orang buat pimpin doa. Siapa yang mau? Atau harus ditunjuk? Ada yang bersedia menawarkan diri untuk memimpin berdoa? Oh, sepertinya tidak ada. Harus ditunjuk kembali. Kalau gitu, Miss minta Gisela. Gisela pimpin doa ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kita bisa berkumpul di sini dan belajar agama. Semoga pelajaran yang disampaikan bisa baik dan kita bisa mengikuti pelajaran agama ini dengan baik. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Thank you, Giselle. Nah, kita mau belajar tentang yang namanya nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kita sudah membahas bahwa ada 5 nilai, intinya akan menjadi titik berat dari pembelajaran kita. Atau bisa dibilang nilai ini adalah nilai-nilai dasar yang harus kita miliki. Keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Masing-masing nilai ini tentunya sangat memiliki peran dalam hidup manusia. Seperti yang kita tahu, semua aspek kehidupan manusia, baik itu yang bisa dibilang bersifat duniawi ataupun bersifat religius, butuh nilai keadilan, nilai kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Terlebih lagi, Yesus sendiri lebih mengutamakan poin-poin tersebut. Kita diminta untuk sama-sama lebih mengenal Yesus lewat peristiwa-peristiwa hidupnya yang memang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bisa dibilang pada masa itu pun, saat Yesus hidup, banyak orang-orang yang benar-benar merasakan hidup bersama Yesus. Bukan hanya ke-12 murid, tapi orang-orang di sekitar sana pun mereka benar-benar ngelihat Yesus yang hidup dan melakukan nilai-nilai yang bisa dibilang yang dia ajarkan. Kita mau mencontoh hidup Yesus dalam hal keadilan, kejujuran, kebenaran, juga kedamaian. Bagaimana nilai-nilai tersebut dia bagikan, Yesus ceritakan, bahkan Yesus juga lakukan dalam tugasnya mewartakan kerajaan Allah. Secara simpel, manusia yang sekarang, kita ini bisa dibilang tongkat estafet dari Yesus. Setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia,
untuk mewartakan kerajaan Allah dan menjadikan orang-orang itu pada masa itu menjadi murid-muridnya, dia naik ke surga, dia menyerahkannya kepada murid-murid. Dan murid-murid Yesus sampai sekarang tidak pernah putus untuk tetap mewartakan kerajaan Allah. Bahkan kita pun saat ini adalah murid-murid Yesus. Otomatis kita juga diminta untuk mewartakan kerajaan Allah. Terlebih lagi untuk memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang memang berlaku di negara kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kita akan bahas satu persatu nilai-nilai tersebut. Yang pertama kita akan bahas tentang keadilan. Ada banyak versi kalau berbicara tentang keadilan. Akan ada banyak istilahnya pemikiran, arti, definisi dari setiap orang-orang. Biasanya mungkin akan berbeda-beda. Kita akan coba di sini. Makna dari keadilan, kalau menurut Audric, keadilan itu apa, Drik? Seimbang. Keadilan berarti seimbang. Kalau menurut Amanda? Ya, Miss. Apa makna keadilan? Keadilan sama rata untuk semua orang. Oke. Sama rata untuk semua orang. Tadi Audric bilang seimbang, Amanda bilang sama rata untuk semua orang. Ada yang punya makna yang lain tentang keadilan? Nggak ada, berarti semua setuju dengan kata-kata seimbang dan sama rata. Menurut pemahaman yang sekarang kita pahami, atau bisa dibilang yang kita yakinin nih, keadilan berarti sama rata. Keadilan berarti seimbang. Kita akan lihat sebuah video tentang makna keadilan. Bapak kemana, Kak? Udah selesai, Dek. Ayo kita sarapan dulu, baru kita berangkat. Pakai tempe aja? Iya, Bu. Assalamualaikum. Kakak, waalaikumsalam. Ini, Dek, makanannya. Ya. Buat kakak mana? Tadi kakak udah makan kok, Dek. Setengahnya buat kakak, Dek. Gak usah, yang ini aja, Kak. Nggak apa-apa, kakak cuma ngicip aja kok. Kita jadi kerja kan, Kak? Orang, Bang. Berapa, Bang? Satu aja. Satu aja, Bang. Makasih ya, Bang. Yuk. Mami, aku ini nih. Aku
lagi. Boleh nggak ikut main sama kalian? Kami nggak mau main sama anak-anak gila. Sana. Sorry sebentar. Kak. Nih, cepetin kita lanjutin dari yang tadi aja ya. Berapa bang? Satu aja bang. Oke, entah kenapa dia nggak mau di share screen dari sini. Ini cari datanya dulu dari video aslinya. Kak Pandi. Kak. Pak Akbar. Saya sudah memutuskan untuk tidak sekolah lagi, Pak. Tenang saja, nak. Program beasiswa ini dibebaskan dari biaya administrasi apapun dan sudah dibantu oleh pemerintah sampai kamu lulus nanti. Tetap, Pak. Saya tidak akan sekolah lagi. Lah, kenapa? Kalau saya menerima beasiswa dan melanjutkan sekolah lagi, bapak saya, adik saya, mau makan apa, Pak? Saya sudah mencoba untuk berlaku adil untuk keluarga yang kurang beruntung ini. Coba Bapak lihat kondisi bapak saya yang seperti itu. Apakah adil jika saya tidak menjaganya? Adik saya, Pak, tidak pernah mendapat kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. Nak, bapak tahu kamu ingin berlaku adil untuk adik dan bapakmu. Tetapi, apakah kamu sudah berlaku adil untuk dirimu sendiri? Menurut saya, sudah, Pak. Pandi, berlaku adil itu bukan berarti memberi sama rata, tetapi memberi sesuai porsinya. Dan porsi kamu sebagai pelajar, kamu harus melanjutkan pendidikanmu. Baiklah, ini ada bantuan dari sekolah. Ya, Pak. Semoga bisa membantu keluargamu. Dari kisah tadi kita bisa sama-sama lihat
Bahkan kita punya makna baru dalam sebuah keadilan. Di awal, dari kita udah memahami bahwa yang kita pahami adil itu berarti seimbang. Adil itu berarti sama rata. Ternyata kalau di kisah tadi, adil berarti memberi sesuai porsinya. Kira-kira dari video tadi, dari kisah yang kita lihat, apa sih yang terjadi dalam keluarga tersebut? Priscil, apa yang terjadi di keluarga tersebut? Kayaknya kayak sakit gitu. Ibunya nggak ada, terus adiknya nggak ada yang ngurus gitu. Terus yang anak cowoknya itu disuruh sekolah, maksudnya dikasih beasiswa, tapi dia nggak mau ambil karena dia merasa dia harus merawat ayahnya sama adiknya. Oke. Yang terjadi sebuah keluarga yang mungkin tidak lengkap, karena di kisah tersebut yang kita lihat hanya ada ayahnya. Ayahnya pun ternyata sakit, seperti yang saya bilang, kayaknya ayahnya lagi sakit, kayaknya mungkin kena gangguan jiwa. Makanya dia tetap berperilaku layaknya orang yang normal, tapi begitu kita lihat ditimpukin roti, rotinya dipungutin serta dimakan. Padahal kalau orang dewasa, jika dia adalah orang yang normal, punya tingkat kewarasan yang bisa dibilang masih jernih, nggak mungkin melakukan hal tersebut. Otomatis sebagai tulang punggung keluarga, sang ayah tidak dapat menepatinya. Nggak bisa yang namanya memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya, sebagai tulang punggung keluarga tersebut, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Otomatis, akan ada orang lain yang menggantikan perannya. Perannya ternyata digantikan oleh anak pertamanya, anak laki-lakinya. Dia bekerja sebagai apa tadi, Giselle? Apa, Miss? Tadi anak laki-lakinya kerjanya sebagai apa? Apa ya? Lupa, Miss. Apa dia? Siapa yang tadi masih ingat apa yang dia lakukan untuk memenuhi keluarganya? Natasha? Pungut sampah kan? Ya, dia jadi pemulung atau mungut-mungutin sampah. Dia cari barang-barang yang sudah dibuang oleh orang, lalu dia kumpulkan, dia jual untuk menghasilkan uang, menghidupi keluarganya. Karena memang, seperti yang kita tahu, untuk anak umur segitu, susah untuk mendapat pekerjaan yang normal atau yang layak. Bahkan setelah sore harinya, biasa kalau kita pasti sore hari udah tinggal santai-santai, main gadget, duduk manis depan TV. Atau mungkin melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Tapi anak tersebut setelah dia pulang dari pekerjaannya untuk mengutin sampah atau jadi pemulung, dia masih bekerja lagi. Bahkan dia mengajak adiknya yang kecil. Bahkan adiknya yang kecil aja udah sadar, wah udah sore nih, harus kerja. Adiknya yang perempuan yang kecil yang ngajakin, Kak, kita jadi kerja kan sore ini. Mereka berjualan koran. Hal tersebut tentunya seharusnya jadi tanggung jawab seorang ayah. Tapi karena ayahnya punya kekurangan, akhirnya anak-anak tersebut cari pemenuh kebutuhannya sendiri. Yang seharusnya mungkin pada masa itu mereka belum seharusnya merasakan hal yang seperti itu. Ada yang mau bantu, ada yang mau menolong, mau membantu mereka keluar dari masalah tersebut. Tapi memang masalah tersebut tidaklah bisa dibilang mudah, akan ada banyak pertimbangan. Akan ada banyak istilahnya keputusan-keputusan yang diambil, tapi bisa saja justru melukai sebelah pihak atau dapat merugikan pihak yang lainnya. Makanya tadi pas di akhir, anak laki-lakinya ditawarin beasiswa. Dia bingung. Coba kalau misalnya Hugo ditawarin beasiswa free sampai lulus sekolah,
Perasaannya gimana? Diambil atau enggak? Ya, diambil. Diambil. Pasti ngerasa happy kan? Tapi tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya sekolah yang Hugo pengen, tiba-tiba ada yang nawarin, Hugo ayo masuk sekolah sini, free semuanya Iya, sampai lulus. Pasti langsung ambil tawaran tersebut. Nggak akan sia-siain. Karena memang dari diri Hugo sendiri mungkin nggak punya latar belakang cerita yang seperti anak tadi. Istilahnya keadaannya udah settle, kita udah punya semua. Kalau ada penawaran atau tawaran yang datang dan itu ada tawaran yang cukup menggiurkan, pasti diambil. Anak itu justru menolaknya. Dia bilang istilahnya justru bisa dibilang dia harus ngejagain dan ngerawat keluarganya. Dengan kata lain, anak itu sedang tidak adil pada dirinya. Setuju atau enggak? Kenapa dibilang tidak adil? Aldrich? Tidak sesuai posisinya sebagai siswa. Ya, dibilang tidak adil karena dia mengorbankan sisinya yang lain. Hal tersebut baik dengan menjaga keluarga, merawat keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi dia lupa sisinya yang satu lagi sebagai seorang yang istilahnya bisa dibilang belum usia pekerja, dia masih usia seorang pelajar, dia malah mencopot seragamnya, lalu kerja cari uang. Berbeda mungkin dengan kalian saat pulang sekolah, ya udah pulang sekolah cari makanan, lalu ganti baju mungkin ke tempat les. Anak tersebut justru kebalikannya. Saat dia sekolah, waktunya sekolah, dia malah copot seragamnya lagi, dia cari barang-barang bekas. Pulang ke rumah yang seharusnya bisa nemu makanan, justru dia nggak dapet. Dia cuma beli makanan tersebut dengan lauk seadanya. Bahkan begitu sampai di rumah pun, dia pakai bohong lagi ke adiknya. Bilang kalau dia udah makan. Udah kok kakak udah makan, yang makan kamu aja. Dia cuma minta sebagian, cuma minta setengah tempe, lalu dia cari minuman untuk mengenyangkan perutnya. Dia adil, dia sayang sama keluarganya, tapi tanpa dia sadari, perbuatan yang dia lakukan justru banyak mengorbankan dirinya. Hal ini bukan disebut keadilan. Makanya tadi Pak gurunya ceritanya datang, nanya keadaan keluarga tersebut, nanya keadaan anak tersebut. Dia kasih masukan bahwa sebenarnya yang sedang dilakukan anak laki-laki tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena seperti yang kita lihat tadi, dikasih tahu akhirnya bahwa adil itu ya harus sesuai porsinya masing-masing. Jangan istilahnya mentang-mentang dibilang adil berarti harus sama rata. Kalau saya dulu merasakan kasih sayang ibu, adik saya juga harus dapat kasih sayang. Jadi dia melimpahkan semua kasih sayang ke adiknya tanpa dia mencintai dirinya sendiri. Karena biar bagaimanapun pengorbanan yang dia lakukan, si kakak itu lakukan, pastinya dapat melukai dirinya. Atau bisa dibilang merugikan dirinya sendiri. Dia nggak ikut makan, tentunya dia jadi lapar. Dia nggak ikut sekolah, bisa jadi nanti masa depannya juga akan jadi jelek. Karena biar bagaimanapun, pendidikan pada usia-usia tersebut itu sangat penting. Karena biar bagaimanapun pekerjaan yang layak bisa didapat kalau kita mempunyai pendidikan. Ataupun memang kadang ada yang punya skill-skill tertentu atau kemampuan-kemampuan yang didapat di luar dari bidang pendidikan. Tapi di cerita tadi, sayangnya anak tersebut nggak bisa melakukannya. Untuk pekerjaan mencari sampah memenuhi kebutuhan, itu nggak akan mungkin terpenuhi selamanya. Atau bisa dibilang nggak mungkin cukup. Akhirnya, tetap harus dibutuhkan yang namanya pendidikan. Diberikan untuk dirinya. Tentunya demi masa depan yang baik bagi keluarga tersebut. Karena memang konsep adil bukan hanya sekedar sama rata. Bukan hanya sekedar semua dapat sama. Semua seimbang. Tapi sesuai porsinya. Sekarang Miss punya satu cerita. Misalnya, lagi ada satu perayaan pesta besar. Semua orang diperbolehkan untuk makan. Tapi ternyata ada catatan. Catatannya yang ngambilin makanan itu harus satu orang itu aja.
Lalu tiba-tiba mungkin yang pertama datang tamunya adalah laki-laki. Kedua, ketiga, seterusnya laki-laki. Dia ambilin porsi makanan banyak. Kira-kira makanannya habis atau enggak? Habis atau enggak? Dimakan atau tidak? Dimakan nggak kira-kira Amanda? Cowok dapat porsi makanan banyak. Habis nggak kira-kira? Amanda? Ya, Miss. Kalau ceritanya yang kayak tadi, cowok datang ke sebuah pesta, diambilin porsi makanan banyak. Kira-kira habis atau enggak? Tergantung. Tergantung dengan keadaan orang tersebut. Ya kan? Oke. Good. Dan kalaupun ternyata porsinya dikasih ke perempuan, kira-kira dihabisin atau enggak? Padahal porsinya sama. Tergantung juga. Balik lagi. Tergantung juga. Sesuai nggak sih sama porsi dari orang tersebut? Atau bahkan kalau misalnya yang laki-laki mungkin dapat dihabiskan. Tapi yang perempuan belum tentu. Dan kalaupun dipaksakan, misalnya istilahnya, oke, biarin, yang penting semua harus masuk ke dalam perut. Bisa jadi malah orang tersebut akan tersiksa. Mungkin merasa, aduh kekenyangan jadinya nggak enak, terlalu begah, atau yang bisa dibilang ngerasa perutnya malah jadi sakit. Yang padahal, kalau misalnya konteks makan sesuatu itu kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang bisa dibilang asik buat kita. Tapi kalau kegiatan tersebut dipaksain, porsinya bukan sesuai dengan porsi kita juga pasti akan nggak sanggup. Atau mungkin kalau masih ingat tentang keadilan, Miss pernah cerita juga, di mana ada 3 orang saudara dan 3 orang box. Ada yang masih ingat cerita itu? Mungkin Amanda belum ada kayaknya di kelas 11. Di kelas 11, Miss pernah cerita 3 orang saudara dengan 3 orang box, dengan prinsip keadilan. Ada yang masih ingat? Nggak ada yang ingat? Jadi ada 3 orang saudara, mereka mau masuk ke sebuah pertunjukan, tapi kehabisan tiket. Ingat cerita ini? Siapa yang ingat? Aldrich ingat? Coba Aldrich ceritain. Kalau nggak salah tuh kayak 3 bersaudara gitu ya. Ada yang paling kecil, terus yang tengah-tengah sama yang paling gede. Terus kayak mereka nggak bisa nonton konsernya, terus kayak nonton dari luar gitu lah. Terus kayak ada box, ya kayak ada 3 biji gitu kalau nggak salah. Terus yang kecil dikasih 2, yang tengah dikasih 1, yang gede nggak pakai box, soalnya udah bisa kelihatan. Kayak gitu lah. Nah, ya, itu prinsip keadilan, berikan sesuai dengan porsinya, sesuai kebutuhannya. Ada 3 orang, benar tadi kata Aldrich, bersaudara, ada yang paling gede, yang di tengah, kakak keduanya, lalu ada yang kecil. Tentunya, pastinya tinggi badan dari orang-orang tersebut berbeda. Mereka nggak bisa dapat nonton ke dalam pertunjukannya, mereka hanya bisa nonton dari luar. Tapi ternyata, batas pagar dari antara batas pertunjukan dengan mereka yang ada dia untuk berdiri nonton, itu lumayan tinggi. Untuk saudaranya yang paling kecil dan saudaranya yang kedua. Lalu dia lihat ada 3 box. Nah, kalau prinsip keadilan yang kita tadi pahami adalah, oh bagi sama rata. Berarti 3 box tersebut harus dibagi satu-satu. Karena mereka ada 3 bersaudara. Tapi kalau misalnya makna keadilan kita adalah dibagi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya, yang Aldrich jelasin tadi, mungkin itu akan terlihat tidak adil jika kita bilang konsepnya adalah sama rata. Karena ternyata si kakak yang paling tua nggak dapat. Kakak yang tengah, anak kedua, dapat 1, sedangkan adiknya dapat 2, dapat yang paling banyak. Tapi kalau kita melihat dengan konsep bahwa keadilan itu sesuai porsi demi tujuan yang tercapai,
Pembagian kotak tersebut sudah sangat adil. Karena kakaknya udah bisa lihat, jadi nggak butuh kotak. Yang kedua, butuh cuma 1 kotak untuk dia bisa lihat pertunjukannya. Sedangkan adiknya memang butuh 2 kotak. Kalau adiknya cuma dikasih 1 kotak, adiknya nggak bisa nonton. Tujuannya belum tercapai. Dan hal tersebut jadi sebuah ketidakadilan. Jadinya nggak jadi nonton. Yang nonton cuma kakak-kakaknya. Tapi ketika keadilan itu dimaknai sebagai pemberian, menurut porsinya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, maka pemberian 2 box dan 1 box untuk adik-adiknya, itu menjadi konsep yang adil. Karena tujuannya jadi sama. Semuanya jadi tahu, semuanya jadi bisa nonton. Jadi bilang, baik adiknya, kakaknya, bisa menikmati pertunjukan tersebut. Karena memang tentunya yang namanya adil itu harus punya tujuan yang baik. Yang namanya adil harusnya bisa dibilang hak yang diberikan untuk setiap orang itu sama. Punya peran yang sama. Terlebih lagi kan dalam konsep hidup manusia. Dan dia itu yang sama. Bahwa harus sesuai dengan dia tuh berilah dia banyak. Kalau dia butuh sedikit dan berilah dia sedikit. Bahkan konsep keadilan dengan simbol-simbol tertentu yang ada di negara kita pun simbol timbang. Nggak bisa yang namanya kalau atas bawah diambil itu nggak bisa, karena porsinya beda. Yang satunya yang sedikit. Keadilan tentunya akan mengajak orang yang benar. Jarang banget kita temuin ada orang yang ngomong tentang keadilan, tapi ternyata ngebelain yang salah. Atau ada orang yang istilahnya membahas tentang keadilan. Oh, adil itu berarti sesuai porsi. Ternyata, seperti yang minggu lalu kita bahas, adilnya berarti semua dibagi rata. Mungkin ada yang istilahnya punya kebutuhan lebih, mereka harus diberikan lebih. Supaya tujuannya itu tercapai. Dan biasanya keadilan harus bersinggungan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, contoh dalam kehidupan kita, konsep keadilan itu berarti kita berhak untuk hidup secara wajar. Bukan berarti kita misalnya mau jadi orang yang sedikit nyentrik, nggak boleh, nggak juga sih. Kalau memang kita mau berpenampilan nyentrik, mau berpenampilan gampang banget dikenali, itu boleh. Itu haknya. Karena kewajaran setiap manusia kadang-kadang berbeda. Memang ada batasan wajar dan tidak wajar. Itu udah ada rule-nya, nggak bisa diubah. Tapi untuk dalam hal-hal tertentu, kayak mode berpakaian, gaya rambut, kewajaran tersebut menjadi milik pribadi. Ada yang ngerasa perempuan wajarnya rambutnya panjang. Tapi di sisi lain, banyak juga perempuan yang rambutnya pendek. Dan itu tidak menyalahi aturan. Nggak serta-merta kayak istilahnya, oh berarti nanti kalau perempuan yang rambutnya pendek, misalnya ketemu polisi, dirazia, terus dipenjara. Sampai rambutnya panjang dulu, baru boleh keluar ke masyarakat. Kan nggak begitu. Konsep kewajaran pun ada beberapa kadang-kadang yang ditarik menjadi personal. Milik pribadi masing-masing. Yang kedua, tentang memilih kepercayaan agama. Kita nggak dituntut oleh negara, ataupun orang lain bahkan, untuk punya agama. Bahkan istilahnya nggak ada di tengah-tengah masyarakat kita yang, udah lo pokoknya punya agama aja, yang penting beres punya agama, udah. Tapi justru kita diminta untuk mampu memilih agama yang kita inginkan berdasarkan pengalaman religius dari kita masing-masing. Baik itu pendidikan, pekerjaan, itu juga hal yang sama.
Mungkin kalau sekarang kalian masih ngikutin orang tua. Istilahnya sekolah di mana ditawarin yang terbaik, tapi kadang ada juga beberapa anak yang udah independen diminta untuk bersekolah di sekolah A. Dan itu pastinya didukung oleh orang tuanya, jika orang tuanya mampu. Bekerja pun seperti itu. Mau ngerjain sesuatu atau milih untuk bermalas-malasan, itu terserah kita lagi. Bahkan untuk memiliki benda, sesuatu hal yang istilahnya bisa kita beli dengan uang, itu juga terserah kita. Nggak ada ketentuan misalnya, oh karena kamu punya uang banyak, kamu itu anak orang kaya, harus beli baju-baju yang mahal. Kalau beli baju-baju murah itu dilarang. Nggak ada ketentuan itu. Atau misalnya lagi ke mall, ngelihat ada diskon, terus ditanyain dulu, coba lihat kartu penduduknya, orang mana, rumahnya daerah mana. Kalau misalnya rumahnya di kawasan elit, nggak boleh beli baju diskon ya. Nggak seperti itu juga. Terlebih lagi hak untuk mengeluarkan pendapat. Karena memang setiap manusia berhak berbicara, berhak mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi berhak berpendapat pun itu nggak diatur sama siapapun. Tapi ya tetap aja, kita harus menghormati hak yang orang lain juga. Kalau memang ada orang lain yang sedang berbicara atau mengungkapkan pendapatnya, kita diam dulu. Karena kita juga semakin dewasa, kita semakin tahu aturan cara berkomunikasi yang baik. Supaya tentunya di saat kita sedang menerapkan suatu nilai, hal tersebut tidak bertabrakan dengan nilai yang lainnya. Karena memang antara satu dengan yang lainnya pasti akan bersinggungan. Makanya hak dan kewajiban pun kemana-mana akan selalu menyertai manusia. Kalau dia melaksanakan kewajibannya, haknya pasti dapat. Begitupun sebaliknya. Kalau kita dapat misalnya hak duluan, pasti kita dituntut kewajiban kita. Kita sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain tentang makna keadilan? Kalau nggak ada, oke. Berarti kita tutup pertemuan hari ini. Satu orang pimpin doa penutup. Amanda, pimpin doa penutup, Amanda. Ya, Miss. Dan nama paling Tuhan, terima kasih karena kami dapat menjalani pelajaran hari ini dengan baik. Semoga pada saat pelajaran berikutnya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Amanda, thank you semuanya. Kita akhiri pelajaran agama hari ini. Selamat beristirahat, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Bye-bye.